Perkenalkan, nama saya Aini Fadlan Nurfarindani. Saya dari kampus D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi negara dalam perspektif filsafat ilmu. Yang pertama ada rangkaian pemikiran ilmu administrasi. Filsafat ilmu pengetahuan memiliki hakikat tertentu dalam upaya menegakkan kebenaran ilmu itu. Filsafat yang dibangun dalam sistem pemikiran ilmu administrasi mengacu pada pola pikir secara sistemik dalam bentuk berpikir holistik, berpikir teoritikal, berpikir menggunakan ilmu, berpikir perubahan, berpikir atas ketidaksetujuan, berpikir dan berlaku etis, pemanfaatan pengetahuan, dan sebuah kerangka bangun yang logik dengan dukungan nalar yang tinggi. Selanjutnya ada berpikir holistik. Salah satu ciri khas pemikiran filsafat ilmu administrasi adalah berpikir holistik, yaitu cara berpikir yang mengacu atau mencakup keseluruhan, berorientasi penggambaran yang menyeluruh atau mengutuhkan. Pendekatan holistik berkaitan dengan anggapan yang menekankan pada suatu keseluruhan lebih dari bagian-bagiannya, sedangkan keseluruhan itu sesuatu yang berbeda dan bersifat berbeda pula. Selanjutnya, berpikir teoritikal. Berpikir teoritikal adalah suatu pemikiran yang mengarah kepada suatu landasan berpikir yang menjelaskan tentang fakta objektif dan fakta ilmiah. Lawrence Bagus pada tahun 1996 memberikan penjelasan tentang fakta objektif, yaitu peristiwa, fenomena, atau bagian realitas yang merupakan objek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia, dan fakta ilmiah merupakan refleksi terhadap fakta objektif dalam kesadaran manusia. Selanjutnya yang ketiga, berpikir menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu itu tentang bagaimana suatu ilmu itu dipakai dan diterapkan sebagai wujud pengejawatan dari ilmu itu sendiri berdasarkan kepada kenyataan dan kebenaran dan tidak menimbulkan keraguan dalam tingkatan kepercayaan penerapannya karena didukung oleh fakta-fakta empirikal sebagai sebuah ilmu. Salah satu yang dianggap menggunakan dalam perkembangan administrasi negara adalah masih terdapatnya keraguan-raguan tentang apakah administrasi negara itu merupakan suatu ilmu atau belum merupakan ilmu. Yang keempat ada berpikir perubahan. Perubahan dapat terjadi secara evolusioner, tetapi ia pula dapat berlangsung secara revolusioner. Perlu diingatkan bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik, hingga dalam hal demikian tentu perlu agar diupayakan agar bila dimungkinkan perubahan diarahkan ke arah hal yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dan kesulitan semaksimal mungkin. Pembahasan perubahan dan proses perubahan biasanya dilakukan orang melalui fokus perubahan keorganisasian. Yang kelima ada berpikir atas ketidaksetujuan. Dalam setiap pola pemikiran, tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dalam memandang dan menganalisis suatu objek yang menjadi sorotan atau fokus perwujudan di tingkat ilmu pengetahuan. Konsep sistem berpikir ini juga dirancang secara sistematik untuk melahirkan sinergitas sistem dan administrasi negara sehingga tidak akan menimbulkan penolakan terhadap sistem berpikir dalam waktu yang terlalu cepat, yakni apabila sistem pemikiran itu mampu memecahkan persoalan-persoalan dan mewujudkan tingkat pelaksanaan dan kinerja aparatur negara yang baik dalam menjalankan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka sistem pemikiran itu tidak akan mengalami suatu penolakan atau ketidaksetujuan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada berpikir etis. Setiap manusia, individu, kelompok atau organisasi dan masyarakat selalu menginginkan cara-cara berpikir dan berlaku etis dalam tatanan kehidupan sosial yang teratur dan menganut nilai-nilai yang mengatur jalannya proses hubungan manusia dalam hidupnya maupun dalam ilmu pengetahuannya, yakni nilai keindahan, kesenian, kebaikan, etis moral. Maka manusia berpikir secara etis, yaitu berpikir filsafati tentang hal yang baik dan buruk
menurut tolak ukur etis, moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Etika tidaklah terdiri sendiri atau terlepas dari berbagai pertimbangan lainnya, tetapi sebagai dan merupakan sejumlah konsep yang bermakna atau berfungsi yang tergantung pada aspek kehidupan yang dilakukan seorang itu. Yang ketujuh ada pemanfaatan pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan mendasari dan terkait dengan kualifikasi masyarakat yang maju dan mandiri yang mampu memanfaatkan pengetahuan sebagai dasar pijak membangun kemajuan diri dan pembangunan. Tujuan hakiki dari pemanfaatan pengetahuan dalam menunjang pembangunan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengadaptasi dan mengadopsi secara efektif tanda-tanda kemajuan, untuk kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap strategi perencanaan pembangunan yang diandalkan, serta berorientasi kepada profesionalisme aparatur, efisiensi ketatalaksanaan organisasi, dan peningkatan kinerja pelayanan publik di segala bidang. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional. Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi, serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah uji ilmu. Pengujian ilmu mengarah kepada uji penalaran dengan melihat data sebagai fakta. Karena itu, seseorang yang menalar akan perlu memiliki pengetahuan tentang atas pertimbangan dan dasar menurut prinsip tertentu, kaidah atau teori yang berlaku umum kepada sesuatu yang khusus. Karena itu, perlu deduksi tidak dapat menghasilkan kaidah yang baru ataupun terobosan yang penting dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada filsafat ilmu administrasi. Adapun pengertian filsafat secara terminologis atau istilah merujuk pada beberapa pendapat beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan istilah filsafat. Plato mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan yang asli, sedangkan Aristoteles memberikan pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Pengertian filsafat administrasi adalah proses berpikir secara matang, berstruktur, dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah ontologi administrasi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Yang ada di sini memiliki pengertian yaitu pertama, istilah ini menunjuk terhadap apa-apa yang benar dan ada di dunia, baik yang ada sebagai kenyataan yang tampak di depan mata atau yang dapat dicerap oleh panca. Selanjutnya ada epistemologi ilmu administrasi. Epistemologi berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Epistem biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Secara istilah, epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Yang terakhir ada aksiologi administrasi, membahas tentang nilai dalam kehidupan manusia. Aksiologi mencakup dua cabang filsafat yang terkenal, yaitu etika dan estetika. Etika membahas hal yang buruk dan baik perbuatan manusia, dan estetika membicarakan tentang keindahan. Ilmu administrasi yang dimanfaatkan secara positif memungkinkan manusia lebih leluasa untuk berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Demikian juga bahwa ilmu administrasi dapat meningkatkan martabat manusia. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.